Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Selamat pagi juga. Sudah apa kabarnya hari ini Bun? Baik. Sama Bunda, sehat. Bunda, maaf ya menunggu waktunya. Seperti yang telah kita sepakati bersama-sama bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bunda tentang pengambilan keputusan kemudian sekolah. Apakah Bunda siap? Ya. Bunda langsung ya ke pertanyaan nomor 1. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bukan moral? Baiklah Bu Lili, Bunda akan menjawab ya pertanyaan yang dari dulu. Saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah dengan cara melihat dari paradigma moral dan hukum. Apabila pada suatu kasus terdapat nilai-nilai kebajikan yang sama atau benar secara moral ya, namun bertentangan, di mana kita dihadapkan pada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Situasi tersebut merupakan dilema etika. Sedangkan apabila suatu kasus terdapat unsur pelanggaran hukum atau pelanggaran etik profesi, maka kasus tersebut merupakan rujukan moral di mana kita dihadapkan pada pilihan benar atau salah. Jadi Bunda identifikasinya dengan cara menganalisanya untuk kasus itu kasus yang merupakan benar dengan benar ya, kemudian bukan moral itu kasus yang ada pilihan benar atau salah dunia ya. Kemudian nomor 2, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Dalam mengambil keputusan, saya sebagai kepala sekolah melakukan identifikasi kasus yang terjadi dari berbagai sudut pandang, memperhatikan aspek berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Jadi ada 3 aspek yang berdasarkan ya. Yang pertama ialah berpihak pada murid, kemudian yang kedua nilai kebaikan, dan yang ketiga tanggung jawab ya. Kemudian pun langkah-langkah atau proses apa yang biasa Bunda lakukan sama ini Bun? Langkah-langkahnya yaitu menentukan masalah yang terjadi dalam satu kasus, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, menerapkan prinsip hasil akhir, mencari solusi terbaik dengan mengajak warga sekolah untuk berdiskusi ya, menimbang konsekuensi yang terjadi dari keputusan yang diambil itu, mengambil keputusan yang tepat, kemudian merefleksikan keputusan yang saya ambil. Jadi ada 8 langkah yang Bunda lakukan dalam mengambil keputusan dunia. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda akan efektif dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dengan etika? Hal-hal yang saya ambil efektif dalam mengambil keputusan itu pada kasus yang dilema etika yaitu menganalisis kasus terlebih dahulu. Mengambil keputusan harus mengandung nilai-nilai kebajikan dalam arti keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kepedulian, mengedepankan kepentingan orangnya serta sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Itu harus sesuai dengan norma ya, kemudian memperhatikan
dalam menggunakan langkah-langkah pengambilan keputusan. Jadi kalau untuk yang Marina atau yang biasa punya Ya, langsung benda ya atau langsung mengambil keputusan. Tapi kalau untuk maksudnya yang punya yang benda itu benda jadwal ya. Ya, baik. Dan kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah bunda atau membantu bunda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang etika? dalam mengambil keputusan, saya selalu menjalin kerjasama dengan warga sekolah. Ya. Seperti kami di sini komite ya, stakeholder atau orang-orang murid, agar memudahkan saya dalam mengambil sebuah keputusan yang bermanfaat bagi orang-orang murid. Jadi ya bunda selalu menjalin kolaborasi dunia. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan yang etika? Pelajaran yang dapat saya ambil ya, saya menjadi lebih bijaksana ya, dalam menganalisis sebuah kasus dilematika yang saya hadapi untuk mengambil keputusan yang Dan belajar untuk wawancara hari ini sudah selesai. Terima kasih Bun atas waktunya. Semoga Bunda kita senantiasa menjadi pimpinan yang melakukan keputusan berdasarkan nilai kebajikan Bunda. Terima kasih Bunda. mudah-mudahan sukses terus ya. Amin Bu. Cepat lulus, Amin. lancar dengan hasil yang baik.